Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sobat-sobatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, pada kesempatan ini pada hari Senin pekan biasa ke-32 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan kembali dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai dengan 6. Mari kita satukan hati dan pikiran kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu, dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Yesus, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat muda dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lalu muncul orang-orang yang menyebut dirinya pemuka agama atau pengajar agama, sahabatku. Tetapi pekerjaannya tidak lebih hanya menjelek-jelekkan agama lain, sahabatku. Inilah model pemimpin agama yang menyesatkan, karena bukannya mengajak umat untuk saling menghargai, saling mengasihi, dan saling mengampuni, tetapi sebaliknya ia berlaku seperti kompor yang siap memanas-manasi umatnya untuk membenci penganut agama lain, sahabatku. Jelas ini bertolak belakang dengan hakikat agama manapun, sahabatku. Sahabatku yang terkasih, sungguh Paulus melalui pesannya kepada Titus sungguh mengingatkan kita untuk benar-benar memilih para penatua atau pemuka agama dengan kriteria atau syarat yang ketat, sahabatku, yaitu orang-orang yang tak bercacat, yang hanya mempunyai satu istri, tidak angkuh, bukan pemberang, bukan peminum, bukan pemarah, tidak serakah, melainkan suka memberikan tumpangan, suka akan yang baik, bijaksana, adil, saleh, dapat menguasai diri, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh Paulus menekankan hal ini dengan sangat keras, karena seorang pemimpin harus bisa menjadi teladan dan panutan, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, menjadi sangat memprihatinkan dan sangat miris loh, kalau sekarang ini ditemukan banyak para pembicara atau pengajar agama yang sehari-harinya menjelek-jelekkan agama lain, sahabatku. Kita bisa saja menilai kualitas mereka seperti apa dan mau dibawa kemana umat mereka. Nurani kita bisa menilai hal itu, sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sungguh sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, Yesus menegaskan kembali bahwa kita semua tanpa terkecuali sungguh dipanggil untuk menjadi seorang pribadi yang hidupnya tidak menyesatkan orang lain, terutama yang lemah,
melainkan menjadi berkat bagi sesama sahabatku. Maka, jika ada saudara kita yang salah, tegurlah dia. Jika dia menyesal, ampunilah dia. Bahkan sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Sahabatku yang terkasih, menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita siap mengampuni sesama? Jawabannya ada di dalam hati Sobat Kolomuda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bentuklah kami menjadi sungguh-sungguh pribadi yang bijak, yang siap menjadi berkat bagi sesama tanpa memandang sara. Dengan demikian ya Tuhan, hidup kami menjadi sumber sukacita dimanapun kami berada. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar, berefleksi pada kesempatan ini sahabatku yang terkasih. Mari sahabatku, kita menjadi pribadi-pribadi yang siap mengampuni. Menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana dan dewasa. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.